Batur Serabat. Sebelum era reformasi yang meruntuhkan Orde Baru pada 1998, kebebasan berpendapat amatlah terbatas, apalagi menyinggung pihak penguasa, sudah dipastikan akan diratakan pemerintah. Padahal kritik ditulis dengan runut dalam sebuah karya, buku atau novel. Sangat berbeda 180 derajat dengan sekarang, semua bebas berpendapat. Bahkan, sumpah serapah pada penguasa pun masih dibiarkan. Berikut adalah buku yang pernah dilarang untuk dibaca dan diedarkan di Indonesia. Demokrasi Kita. Buku karya sang proklamator Muhammad Hatta ini dilarang oleh pemerintah Orde Lama pada tahun 1960. Muhammad Hatta mengkritik Presiden Soekarno yang mulai otoriter. Perbedaan atau tidak sejalan laginya antara Soekarno-Hatta ditandai dengan mundurnya Muhammad Hatta dari wakil presiden pada 1 Desember 1956. Tetralogi Buru. Tetralogi Buru adalah nama untuk 4 roman karya Pramudia Anantatur yang terbit dari tahun 1980 hingga 1988. Roman karya tersebut ia tulis saat ditahan di Pulau Buru dari 1973 hingga 1980. Karya-karya Pramudia kemudian dilarang peredarannya oleh Jaksa Agung Indonesia selama beberapa masa. Dianggap mengandung ajaran Marxisme dan Leninisme. Pram sendiri merupakan anggota Lekra yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Sebenarnya tidak hanya Tetralogi Buru saja yang dilarang, hampir semua karyanya dilarang. Seperti Hoakiau di Indonesia, Keluarga Gerilya, Perburuan, Mereka yang Dilumpuhkan, Percikan Revolusi, Di Tepi Kali Bekasi, Bukan Pasar Malam, Cerita dari Blora, Mida si Manis Bergigi Emas, Korupsi, Gulat di Jakarta, Cerita dari Jakarta, Sekali Peristiwa di Banten Selatan, Panggil Aku Kartini Saja. Sahabat. Karya Agam Wispi, yang dilarang oleh penguasa. Buku berjudul Sahabat diterbitkan Lekra pada tahun 1959. Buku tersebut mulai dilarang pada 30 November 1965. Selain buku berjudul Sahabat, ada buku-buku Agam Wispi lainnya yang dilarang, seperti Nasi dan Melati, yang tak terbungkam, matinya seorang petani. Runtuhnya kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara. Karya Profesor Benediktus Slamet Mulyana. Buku ini diedarkan oleh penerbit Bharata tahun 1968, kemudian Kejaksaan Agung melarang buku ini pada 1971. Buku tersebut dilarang karena dianggap terlalu kontroversial waktu itu, terutama tentang para wali songo yang berasal dari Cina, yang dianggap berlawanan dengan sejarah tradisi atau sumber lain sebelumnya. Terlebih saat itu, hal yang menyangkut Cina Tionghoa dibatasi. Slamet Mulyana dalam rujukannya hanya membandingkan dari 3 sumber, yaitu Serat Kanda, Babat Tanah Jawi dan naskah kronik yang diklaim berasal dari Kelenteng Sempo Kong Semarang dan Kelenteng Talang Cirebon yang ditulis Portman dan dikutip oleh Parlindungan dalam bukunya Tuan Kurao. Sedangkan naskah kronik dari Kelenteng, serta tulisan Portman hingga kini tidak ditemukan dan dibuktikan. Di Bawah Lentera Merah. Karya Su Hokgi. Buku ini dilarang oleh Kejaksaan Agung pada tahun 1991. Isinya menarasikan kembali sejarah pergerakan Indonesia pada era 1917-1920-an. Sosok Su Hokgi dan narasi yang mencenderungkan komunis membuat buku ini dilarang. Wawancara Imajiner Soekarno. Karya Kristianto Wibisono. Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Manajemen Informasi Jakarta tahun 1977. Pemerintah Orde Baru yang kurang begitu suka terhadap hal-hal Soekarnoisme, melalui Kejaksaan Agung, buku tersebut dilarang pada 1978. Buku ini menghadirkan Soekarno sebagai sosok reka imajiner yang bercerita dan mengutarakan pendapat-pendapatnya atas kondisi-kondisi yang terjadi di negeri ini. Tan Malaka, Pergulatan Menuju Republik. Karya Hari Puze. Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Utama Graffiti, namun, oleh Kejaksaan Agung dilarang pada tahun 1989. Buku ini menuliskan riwayat hidup, perjuangan politik, dan perkembangan pemikiran Tan Malaka hingga menjelang kemerdekaan Indonesia.
Tan Malaka adalah salah satu tokoh komunis Indonesia, adalah salah satu alasan bagi pemerintah Orde Baru untuk melarang buku tersebut. Indonesia, di bawah sepatu Lars. Buku ini ditulis oleh Sukmadji Indro Cahyono, salah satu aktivis Dewan Mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Tulisannya mengkritik pemerintah yang militeristik. Militer sangat aktif membungkam suara-suara mahasiswa terlebih pasca peristiwa Malari 1974. Buku ini dilarang beredar di masa Presiden Soeharto oleh Kejaksaan Agung pada 1980. Buku Amerika Serikat dan Penggulingan Soekarno 1965 hingga 1967, karya Peter Dalscott, dilarang oleh Kejaksaan Agung pada tahun 1990. Buku ini beropini tentang konspirasi pihak asing untuk menggulingkan Soekarno. Dalscott berpendapat, adanya campur tangan Amerika Serikat dalam peristiwa berdarah di tahun 1965 hingga 1967. Lebih tegas, Dalscott mengungkapkan bahwa, kekerasan pada tahun 1965 berasal dari militer Indonesia yang telah bekerja sama dengan Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan Jepang. Selain buku-buku yang telah dipaparkan tadi, ada sekitar 300 buku yang pernah dilarang di Indonesia sejak tahun 1959 hingga tahun 2009. Demikianlah beberapa buku yang pernah dilarang beredar di Indonesia. Semoga bermanfaat. Salam.